Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dalam video kali ini akan membagikan praktek baik tentang diseminasi budaya positif dan penerapan budaya positif tentang pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'atus Solikah Isnaini, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Untuk video yang pertama adalah diseminasi budaya positif. Latar belakang dari praktek baik diseminasi budaya positif adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan zamannya. Dapat diwujudkan dengan menciptakan suasana aman dan nyaman di sekolah. Dengan ini, mewujudkan budaya positif di sekolah merupakan hal yang sangat penting. Dan ini akan lebih tepat guna jika semua warga sekolah dapat bersama-sama mewujudkannya. Tujuan dari diseminasi budaya positif adalah membagikan praktek baik kepada rekan sejawat, kemudian menggerakkan komunitas untuk bersama-sama menciptakan budaya positif di sekolah. Dalam diseminasi budaya positif dipaparkan 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah penerapan segitiga restitusi. Berikut adalah video diseminasi budaya positif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dibicarakan oleh Ibu Mar'atus Isnaini, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan ke-8. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara hari ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Adapun susunan acara untuk hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga materi, dan yang keempat adalah penutup. Menunjang acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Bambang Jombel Mulyadi, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu Mar'atus Solikah Isnaini, rekan-rekan guru SMP Muhammadiyah 7 Surakarta yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa bermunajat, bertatap muka, berjabat hati dalam suasana yang sungguh membahagiakan ini. Tidak lain dan tidak bukan, ini hanya karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, pada kali ini, dalam kesempatan ini, rekan kita Ibu Marato Solehah ini akan menyampaikan paparan yang mungkin sangat bermanfaat untuk kita, yaitu diseminasi budaya positif. Saya yakin teman-teman masih banyak yang belum paham atau mungkin baru mendengar tentang diseminasi budaya positif ini, yang pada dasarnya nanti Bu Marato Soleh akan menerangkan panjang lebarnya bagaimana perubahan sikap, terutama untuk anak didik menyadari hal yang seharusnya yang mereka lakukan. Setelah mereka mungkin ada penyitaan perilaku dan sebagainya. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kami atas nama Kepala Sekolah menyambut baik pembiasan ini, sehingga kita semua bisa melaksanakan diseminasi budaya positif ini dalam setiap pembelajaran untuk anak kita. Selamat untuk Bu Marato Solehah Islami, dan selamat mengikuti presentasi dari Ibu Marato Solehah Islami. Insyaallah semuanya bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang ketiga, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Ibu Marato Solehah Isnaini, Sarjana Pendidikan. Untuk waktunya kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Oke. Mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah tahu apa sih budaya positif? Oke. Di sini budaya positif, guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kalau kita ya, sebagai seorang pendidik, yang dimaksud dengan nilai kebajikan universal itu bertumbuh pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita mengenal dengan profil Pancasila. Hafal ya profil Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bernalar kritis, mandiri, kolaboratif. Nah, itu adalah bertanggung jawab. Itu adalah contoh-contoh profil Pancasila yang nanti akan kita tumbuhkan di diri anak-anak kita. Kemudian motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol guru, kemudian penerapan segitiga restitusi dan penyelesaian masalah. Jadi ini nanti yang akan saya bahas pada hari ini.
Oke, untuk materi yang pertama adalah disiplin positif. Ada 3 hal penting dalam disiplin positif. Yang pertama adalah cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, lebih ke arah disiplin yang dapat mengkontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, ujian, atau hukuman. Oke, untuk materi berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Oke, di sini ada motivasi eksternal. Jadi motivasi eksternal itu yang sebenarnya harus kita hindari. Biasanya kalau kita di ketiga biasanya kan kita mengenal dengan giving reward, kemudian punishment seperti itu ya. Tapi kalau dari sini itu biasa kita harus menghindari itu. Karena apa? Ketika anak-anak melakukan sesuatu berdasarkan aku mau melakukan ini nanti biar dapat reward. Aku melakukan ini karena aku takut dapat hukuman. Jadi mereka berubah atau mereka melakukan sesuatu hal yang baik itu bukan karena dari diri sendiri, tapi karena dari dorongan karena adanya punishment, adanya reward seperti itu. Jadi itulah yang harus kita hindari. Kemudian bagaimana kita sebagai seorang guru bisa memunculkan motivasi internal di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah yang akan kita harapkan. Kita menumbuhkan bagaimana kita sebagai seorang guru bisa menumbuhkan motivasi internal yang ada dalam diri murid kita. Seperti itu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk motivasi perilaku manusia, bagaimana seorang guru itu wajibnya menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri siswa, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan kita sebagai seorang guru hindari pemberian hukuman, kemudian pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal yang muncul dari diri siswa. Materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Oke, di sini saya akan mencoba bertanya, apa sih bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Mungkin ada yang bisa menjawab? Bu Lulu. Jadi menurut saya peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Peraturan kelas itu adalah suatu susunan peraturan yang telah dibuat oleh guru dan disampaikan oleh siswa, lalu siswa melakukannya. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah suatu susunan atau rancangan yang dibuat bersama kedua belah pihak antara guru dan siswa dan mereka melakukan secara bersama seperti itu. Terima kasih. Di sini untuk keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi tadi tepat sekali yang sudah disampaikan sama Bu Lulu bahwa keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Berikut saya akan menampilkan contoh pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya buat. Modul 1.4 Budaya Positif. Pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'afis Perikasi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Proses
pembuatan keyakinan kelas. Diawali dari latar belakang. Untuk mewujudkan sekolah nyaman dan aman dan sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran haruslah menuntun murid untuk memperoleh kebahagiaan sesungguhnya dan menjadi manusia seutuhnya. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah membangun budaya positif. Membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segi tiga institusi merupakan salah satu tahapan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Dengan menyusun keyakinan kelas merupakan bentuk kolaborasi guru dan murid untuk menyepakati sebuah keyakinan yang akan dijalankan bersama, dan dengan menerapkan segi tiga institusi dapat membimbing murid menemukan solusi dari setiap masalahnya dan sadar akan berdisiplin positif. Tujuan dari pembuatan keyakinan kelas ini adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menumbuhkan budaya positif yang disepakati bersama melalui keyakinan kelas, mewujudkan keberanian dalam diri murid untuk menyampaikan pendapat dalam proses pembuatan keyakinan kelas, kemudian mewujudkan sikap mandiri, bertanggung jawab, percaya diri, disiplin, dan komitmen. Tolak ukur dari pembuatan keyakinan kelas ini sebagai berikut. Tersusun keyakinan kelas sesuai dengan profil belajar Pancasila. 2. Terwujudnya budaya positif di kelas dan sekolah, yaitu murid mampu menyepakati dan menjalankan keyakinan kelas secara konsisten. 3. Terwujudnya pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan. 4. Terwujudnya karakter murid yang mandiri, bertanggung jawab, percaya diri, disiplin, dan komitmen. Berikut adalah video proses pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, I'm good, thank you. Okay, mana yang gambarnya? Okay, Anda mana? Good. Anda nih? Oh, terima kasih. Tadi? Oke, nanti kalau sudah tanda tangan semuanya, baru kita nempelkan. Oke ya, biar tertib dari persepsi absen nomor 1. Jadi, kerja dulu ya. Oke, kita silakan menunjukkan. Kemudian, tangan belakang ya. Kenzo sama Arif, minta tolong ditempelkan. Sekian video aksi nyata modul 1.4 budaya positif tentang proses pembuatan keyakinan kelas. Oke, video tadi merupakan contoh pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas saya. Kebetulan saya kan wali kelas 9A, kelas 9 global. Kemudian saya manfaatkan di awal pembelajaran sebelum kita membuat struktur organisasi kelas itu kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas secara bersama-sama. Kira-kira untuk Bapak Ibu guru di sini yang sebagai wali kelas bisa membuatnya ya. Jadi untuk susunannya cara apa proses
proses pembuatannya sama seperti tadi. Jadi kita mencoba menggali aspirasi dari siswa, kemudian kita rumuskan bersama-sama. Mungkin kalau bahasa anak kan tidak boleh ikobo, tidak boleh apa kan seperti itu. Nah, kita rumuskan menjadi bahasa-bahasa yang positif, kemudian bahasa-bahasa yang sudah dicerna dan diingat oleh siswa seperti itu. Oke. Untuk materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang wajib ya bagi seorang guru itu harus bisa memahami. Karena apa? Kita sebagai seorang guru kan harus merumuskan pembelajaran, merumuskan materi ajar, merumuskan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan siswa. Oke, berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan atau power, kemudian merasa diterima atau love and belongings, kemudian kesenangan fun, kemudian kebebasan freedom. Berikut adalah contoh video atau penjelasan dari apa sih 5 kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing. Untuk materi berikutnya adalah posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 ya, penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Oke, my questions is pertanyaan saya, di antara kelima ini, manakah posisi yang ideal bagi seorang guru? Ya. Apa mas? Memantau? Oke. Ada yang bisa memberikan contoh mungkin? Kalau penghukum itu gimana? Nah, contoh ketika guru itu posisi kontrolnya sebagai penghukum. Murid takut. Ya. Biasanya ini ya, biasanya kalau ada posisi guru yang posisinya sebagai penghukum, mesti ada dijauhi murid-muridnya pada takut semuanya, ya kan? Nah di sini karena apa? Identik dengan guru lebih menggunakan nada intonasi yang tinggi, kemudian menghardik seperti itu. Kemudian kalau membuat rasa bersalah itu, guru memberikan pendekatan, tapi membuat siswa itu menjadi merasa bersalah. Jadi semisal contohnya kamu nggak kasihan kalau sama guru seperti itu. Nah itu kan membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Kemudian posisi teman. Nah nanti akan saya munculkan video yang menjelaskan apa sih bedanya dari posisi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dan di sini idealnya kita sebagai seorang guru itu adalah sebagai posisi manajer. Ini adalah video penjelasan perbedaan dari kelima posisi kontrol tadi. Dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu,
Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Dari video tadi sudah ada gambaran ya Bapak Ibu? Oke. Nah, di sini posisi kontrol guru yang ideal adalah sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari setiap permasalahannya. Jadi tadi kan ada materi keyakinan kelas ya. Jadi di sini ketika kita memposisikan sebagai manajer, kita mencoba mengajak anak menyadari apakah perilakunya sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat bersama, seperti itu. Jadi lebih menekankan pada biar anak menyadari, oh ternyata perilaku saya tidak tepat dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Kemudian posisi manajer mengaku pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Jadi di sini murid bisa mencari solusi atas masalahnya sendiri, seperti itu. Oke, the last materials. Ya, kita akan belajar bagaimana menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, tadi kan sudah ada contoh ya, posisi guru kita seperti apa, ada 5. Kemudian idealnya kita harus menjadi posisi yang manajer. Kemudian di sini untuk di segitiga restitusi, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian tahapan kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari ini semuanya nanti bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, berikut akan saya munculkan video tentang penggunaan segitiga restitusi untuk mencari solusi atau mendapatkan solusi dari masalah yang siswa hadapi. Bapak Ibu, ini adalah contoh proses segitiga restitusi yang saya buat. Kenapa kira-kira kamu masuk sekolah? Saya semalam begadang sampai berangkot, jadinya saya tidak sempat mengerjakan tugas menulis. Nah, wajar saja kamu mengantuk, kamu begadang. Kamu emang tidur jam berapa? Jam 12 ini. Emang orang tua kamu tidak mengingatkanmu? Sudah nih, tapi saya. Nah, ketika kita bilang wajar saja kamu mengantuk, berarti di sini guru mencoba memvalidasi tindakan siswa yang salah. Jadi ketika dari awal kan guru menanyakan, jadi kenapa kok tidak mengerjakan tugas, seperti itu. Ketika ada pertanyaan mengapa kok tidak mengerjakan tugas dan mencoba mengklarifikasi, itu berarti guru mencoba mengidentifikasi. Jadi baru dari awal ya, proses yang tadi, proses pertama. Kemudian ketika guru mewajarkan, nah itu berarti guru sudah berada pada tahap memvalidasi kesalahan siswa. Kemudian untuk yang tahap yang terakhir itu adalah menanyakan
Kira-kira tindakanmu benar atau tidak? Tidak, Miss. Maaf. Masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat bersama? Masih, Miss. Kira-kira tindakanmu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Miss. Keyakinan kelas apa kira-kira yang tidak sesuai dengan tindakanmu? Bertanggung jawab. Nah, terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Mengerjakan tugasnya, Miss. Nah, dan belajar mengatur waktu, kapan ke kantor, dan bertanggung jawab lagi. Oke, bagus sekali Jelsa. Bisa belajar sama kamu. Oke, sekarang silakan istirahat. Baik, Miss. Terima kasih. Ya, jadi ini guru berada di posisi manajer ya. Posisi kontrol yang ideal itu adalah posisi manajer, kemudian menggunakan segitiga restitusi tadi untuk memecahkan masalah. Jadi kita itu sekarang dilarang untuk marah sama siswa, ya, memberikan hukuman sama siswa. Jadi ketika siswa mempunyai masalah, jadi bagaimana cara kita bisa menyelesaikan masalah yang siswa hadapi dengan menggunakan segitiga restitusi tersebut. Oke, baik Bapak Ibu guru semuanya. Demikian tadi paparan dari saya. Dan sebelum saya closing, ya, apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Disiplin positif, oke. Motivasi, oke. Ada lagi? Ya, membuat keyakinan kelas. Kemudian posisi kontrol guru, kemudian kebutuhan dasar manusia, terus kemudian yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Dan semoga budaya positif yang ada di sekolah kita itu bisa kita implementasikan bersama, bisa kita wujudkan bersama sehingga kelas atau sekolah yang aman dan nyaman bisa terwujud. Terima kasih atas perhatiannya dan atas waktunya. Ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Luar biasa pemaparan dari Bu Isna mengenai sertifikat restitusi dan yang lain-lainnya. Tadi ada beberapa item yang dijelaskan dan luar biasa penjelasannya sehingga kita menjadi paham apa yang dimaksud. Semoga ini bisa menjadi praktik baik bagi kita semua. Sampai di penghujung acara, yaitu yang terakhir, yaitu adalah penutup. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Tes pembuatan keyakinan kelas. Diawali dari latar belakang. Untuk mewujudkan sekolah nyaman dan aman dan sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran haruslah menuntun murid untuk memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya dan menjadi manusia seutuhnya, salah satu cara untuk mewujudkannya adalah membangun budaya positif. Membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi merupakan salah satu tahapan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Dengan menyusun keyakinan kelas merupakan bentuk kolaborasi guru dan murid untuk menyepakati sebuah keyakinan yang akan dijalankan bersama, dan dengan menerapkan segitiga restitusi dapat membimbing murid menemukan solusi dari setiap masalahnya dan sadar akan berdisiplin positif. Tujuan dari pembuatan keyakinan kelas ini adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menumbuhkan budaya positif yang disepakati bersama melalui keyakinan kelas, mewujudkan keberanian dalam diri murid untuk menyampaikan pendapat dalam proses pembuatan keyakinan kelas, kemudian mewujudkan sikap mandiri, bertanggung jawab, percaya diri, disiplin, dan komitmen. Tolak ukur dari pembuatan keyakinan kelas ini sebagai berikut. Tersusun keyakinan kelas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 2.
terwujudnya budaya positif di kelas dan sekolah, yaitu murid mampu menyepakati dan menjalankan keyakinan kelas secara konsisten. 3. Terwujudnya pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan. 4. Terwujudnya karakter murid yang mandiri, bertanggung jawab, percaya diri, disiplin, dan komitmen. Berikut adalah video proses pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. How are you today? I'm fine, thanks, and you? Okay, I'm good, thank you. Okay, gimana dengan liburan kalian? Seru-seru. Oke, Andika kemana? Good. Anjani? Di rumah aja, Miss. Oh, di rumah saja. Latif? Di rumah saja. Kenjo? Di rumah. Oke, tidak apa-apa ya, ada yang kembali, ada yang di rumah. Oke, dan Misna berlihat beberapa status ya, itu ada yang pergi ke pantai dan lain sebagainya. It's okay. Tapi hari ini perdana masuk sekolah, sebelum kita membuat atau menyusun struktur organisasi kelas, ya kita akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Oke, nah ini ya, Misna jelaskan dulu. Nah, keyakinan kelas itu nanti sama seperti dengan kesepakatan kelas. Pernah buat ya kita kesepakatan kelas ya. Nah, pas kelas 8 itu kita membuat kesepakatan kelas. Kalau yang ini kelas 9 kita rubah namanya menjadi keyakinan kelas. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya biar kita, kelas kita itu punya kesepakatan bersama yang nanti bisa dilaksanakan bersama, sehingga nanti budaya positif yang ada di kelas itu bisa terlaksana. Gitu ya? Oke, pertama nanti Misna ngasih ini ya ke kalian. Setelah Misna bagi, kalian bisa menuliskan peraturan apa saja yang ada di kelas ini. Yang sudah kemarin kita kelas 8 itu lakukan boleh. Nah, itu kalian bisa dituliskan di sini, ya. Oke. Nanti setelahnya, setelah kalian nulis nanti bisa ditempelkan di sini, gitu ya. Kalau sudah selesai, oke, kalian bisa menempelkan ke kertas yang ditempel di sini. Oke, silakan. sudah mendapatkan beberapa peraturan yang kalian tuliskan. Yang pertama di sini ada piket, ya. Bisa lepas dulu. Kira-kira kalau piket itu termasuk apa?
kebersihan. Ikat ya ini ya, teruskan. Berarti di sini masuk ke kebersihan. Oke. Kemudian di sini ada membayar kas. Kira-kira kalau membayar kas itu masuk apa? Tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Teruskan di sini. Tanggung jawab. Kemudian di sini ada tidak boleh memegang HP saat pelajaran. Kira-kira kalau tidak boleh memegang HP saat pelajaran itu termasuk apa? Kedisiplinan. Oke, that's good. Oke, kemudian di sini ada lagi dilarang berisik saat pelajaran. Ini masuk ke? Oke, menghargai orang lain. Kemudian di sini ada lagi tidak tidur di kelas. Masuk ke? Kedisiplinan. Oke, sekarang masukkan di sini. Oke, dari yang sudah kita buat bersama ini, sesuai yang kalian tulis tadi, ada kebersihan. Kita mencoba merumuskan keyakinan kelas bersama. Oke, yang pertama berarti kita sepakati apa? Oke, kebersihan. Kebersihan berarti kalau yang masuk kebersihan ini apa saja? Membuang sampah. Oke, membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Membersihkan kelas. Oke, good. Kemudian yang kedua apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab ini meliputi apa saja? Bayar kas boleh. Bayar kas tepat waktu ya? Iya. On time. Terus? Mengerjakan tugas. Ada lagi? Oke, terus yang berikutnya? Kesopanan ini meliputi apa? Bertutur. Kemudian ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Berarti kalau sudah kesepakatan bersama, kita harus melaksanakan secara ikhlas bersama-sama. Supaya apa? Supaya disiplin positif yang ada di kelas ini bisa terwujud. Ya, habis ini nanti Miss akan print. Kemudian besok kita akan melakukan penandatangan bersama dan kita gambarkan hasil keyakinan kelas ini di kelas ya. Jadi nanti kita bisa membaca bersama, kemudian kamu bisa teringat terus ya, supaya apa? Ketika kalian melakukan sesuatu yang tidak pas, kamu bisa ingat dengan keyakinan kelas kita. Begitu ya? Oke, terima kasih atas waktunya ya. Besok kita akan menandatangani bersama
Untuk keesokan harinya, setelah keyakinan kelas di print out, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Good afternoon. Okay, how are you today? I'm fine, thanks, and you? I'm good, thank you. Oke, seperti kesepakatan kita kemarin, setelah hasil keyakinan kelas Bisnisma print out seperti ini, kemudian nanti tugas kalian adalah menandatangani di kolom di bawah ini sesuai dengan presensi kalian. Oke, nanti kalau sudah tertandatangani semuanya, baru kita tempelkan. Oke ya, biar tertib dari presensi atau absen nomor 1 dari Rusda dulu ya. Oke, Rusda silakan maju ke depan. Kita sudah menandatangani semuanya, kemudian kita tempelkan ya. Kenzo sama Latif bisa minta tolong ditempelkan. Gimana caranya bisa menciptakan budaya positif di kelas sesuai dengan keyakinan kelas kita. Setuju ya? Setuju. Oke, terima kasih ya. Wisuda akhir
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.